Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan-mantan siswa SMP Negeri Arabika yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Allah SWT. Walaupun saya hanya mengirimkan pesan voice pada hari ini, semoga menjadikan kenangan dan mengurangi rasa kangen saya kepada SMP Negeri Arabika yang siswa-siswanya hari ini atau tanggal 14 mengadakan reuni akbar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Yang pertama, saya berangkat dari Yogyakarta awal tahun 1988. Sehingga saya dengan naik kapal laut turun di Makassar, kemudian naik bis sampai Sinjai. Waktu itu saya bermalam di rumah salah satu pejabat di Dikpora Kabupaten Sinjai. Kemudian pagi harinya saya diantar oleh beliau, diantar ke rumahnya Bapak Samsudin Patu waktu itu sebagai kepala SMP Negeri Arabika. Rasa takut, rasa senang, karena pada waktu itu tas saya itu diminta ditinggal di mobil dan saya diajak ke rumah. Padahal kalau di Jawa rawan sekali. Terus sampai Bapak Samsudin waktu itu, tenang saja Pak, di sini aman. Saya juga masih ada rasa kekhawatiran, tapi alhamdulillah aman. Dokumen-dokumen saya yang saya bawa dari Jawa tidak masalah. Dan ini terbukti sampai saat ini. Anak-anak yang berbahagia, saya datang pertama kali di Sinjai Barat, di Arango, Arabika. Saya tidak kaget dengan kondisi pegunungan yang alamnya sangat menyenangkan. Bagi saya bukan sesuatu hal yang asing, karena tidak jauh beda dengan tempat tinggal saya di Yogyakarta. Bahkan lebih maju di Arango, Sinjai Barat. Udaranya yang dingin membuat saya betah dan senang untuk bekerja di sana. Karena dengan udara yang dingin, pikiran kita menjadi lebih tenang dan kalau bekerja fisik tidak cepat lelah. Nah, minggu pertama saya datang ke SMP Arabika, sudah ada satu teman, Pak Ruswat, yang dari Brebes. Beliau mengajar olahraga lulusan IKIP Jakarta waktu itu, sehingga ada teman dari Jawa 1. Bersyukur. Kemudian tak lama lagi ada datang dari Lampung Bapak Sukoyo, mengajar bahasa Indonesia, yang ternyata juga dari Jawa aslinya, sehingga tidak masalah. Pertama saya numpang tidur di rumahnya, di kamarnya Pak Fahrudin, yang menjadi suaminya Ibu Darmawati itu. Oleh karena itu saya merasa senang berada di sana, mendapat tempat tinggal dan mendapat penghargaan dari masyarakat dan warga masyarakat. Pada waktu saya bertugas di sana, saya salut dengan kehidupan masyarakat di sekitar Arango dan Arabika, di mana saya tidak menemukan tradisi yang ada di Jawa, di mana orang-orang warga masyarakat di Arango khususnya dan Arabika itu saya acung jempol luar biasa dalam menghormati tamu. Saya salut, belum pernah saya menemukan tradisi yang seperti itu di Jawa. Inilah salah satu yang terkesan, sangat terkesan sekali. Kalau ada tamu luar biasa memberikan penghormatan dan penghargaan.
masyarakatnya yang sangat islami, saya tidak kaget, saya mudah menyesuaikan. Karena jauh lebih maju di bidang pembinaan dan keagamaan di Arangau. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, yang terkesan lagi bahwa saya datang di Arangau air melimpah. Siang malam airnya jernih, sejuk, bak air aqua kemasan. Sedangkan di tempat tinggal kami, kalau musim kemarau, air sangat sulit pada waktu itu. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah ada PAM 24 jam tidak mati. Kemudian yang kedua, tidak lama ada aliran listrik di Arangau. Itu juga suatu hal yang sangat saya senangi, di mana pada waktu itu saya mengajar elektronika sehingga anak-anak bisa lebih paham. Saya ajak praktek, bahkan prakteknya sampai di kos saya untuk membuktikan hasil karya, dan mudah-mudahan ini yang berkesan bagi anak-anak. Di samping itu, saya juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Yang pertama pada Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Penilik, Bapak Andi Arsyad. Informasi yang terakhir, beliau sudah wafat, saya doakan husnul khotimah. Kemudian pada Bapak Kepala SD 97 Arangau yang waktu itu dijabat oleh Bapak Hasbullah kalau nggak salah, Nasrullah, atau yang dilanjutkan selanjutnya oleh Bapak Andi Fihring Tema. Ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dukuh, Bapak Nojeng. Ini ada anaknya yang bernama Abdul Jabar, ya. Juga terima kasih pada tokoh-tokoh masyarakat, pada Karing Bakdu, kemudian Bapak kakaknya Pak Daud, saya lupa namanya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua menanggapi dengan ramah dan senang hati, sehingga saya tidak kaget dengan kehidupan di Arangau dan Arabika ini. Beberapa pengalaman yang mengesankan. Yang pertama, pengalaman yang mengesankan itu ketika saya datang 1 minggu mulai masuk mengajar di kelas, hari Minggu libur, itu saya oleh Bapak Kepala Sekolah diajak kerja bakti. Pada waktu itu ingin membangun tambahan ruang kelas. Waktu itu saya diajak angkat-angkat balok kayu yang berada di Rumpala. Dan saya lihat kemiringan tebing itu sekitar 75 derajat. Sehingga ya sangat curam sekali dengan membawa kayu. Saya barusan datang dari Jawa, ya untuk kerja bakti sih biasa. Cuma saya terkesan, ternyata seperti ini perjuangan di daerah yang baru. Akhirnya bangunan rumah darurat kelas itu dibangun sampai dengan akhir Januari. Tetapi nasibnya lain. Ketika bulan Februari itu ternyata ada angin kencang sekali. Sehingga bangunan sementara pada waktu itu roboh atapnya sampai nyentuh tanah. Sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan. Saya memang orang baru, tidak tahu kalau ada angin kencang seperti itu, sedangkan posisinya ada di utara lapangan upacara pada waktu itu. Sehingga memang posisinya pas sekali, ketika ada angin itu sangat mudah untuk dirobohkan oleh angin. Ya, itu pengalaman yang kesan pertama. Kesan yang kedua adalah saya pernah pulang dari Makassar pada waktu itu sekitar jam setengah 7 malam di Makassar. Saya cari mobil, kebetulan kok masih ada. Tapi si sopir hanya menyampaikan bahwa ini mobil hanya sampai di Manipi. Saya nekat, karena waktu itu saya ingin pulang untuk kembali ke Arangau. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti sampai di Manipi tidak apa. Karena saya punya prinsip Manipi Arangau
cuma 11 kilo. Betul, mobil itu berhenti di Manipi. Akhirnya sampai Manipi itu sekitar jam setengah 11 malam. Terus saya nekat, saya jalan kaki. Tapi untung pada waktu itu tidak hujan dan terang bulan, sehingga tidak menjadi kendala perjalanan saya. Saya tidak bawa senter, tidak bawa apa-apa, ya cuma bawa tas kecil, kemudian jalan kaki. Nah, saya cuma nyari nasib untung. Nanti kalau ada mobil yang dari Manipi ke arah Sinjai akan saya stop, saya akan numpang di situ. Tapi ternyata sampai di Arango saya tidak ada mobil yang melintas. Akhirnya saya jalan kaki dari Manipi sampai Arango jam setengah 11 malam, sampai Arango jam setengah 1 malam. Di tengah jalan saya tidak takutkan akan ada rampok atau begal atau copet. Saya yakin sangat aman. Tapi yang saya takutkan nanti kalau ketemu babi. Dan benar ternyata pas di turunan sebelah utara Manipi itu yang ada jembatan, jalannya berkelok, itu ada babi yang meloncat dari jalan ke semak-semak. Saya juga takut kaget. Nah, itu akhirnya perjalanan saya teruskan terus sampai di Kasuaran. Ada orang duduk-duduk di tepi jalan. Pada waktu itu ditanya dengan bahasa sana, "Liling kakek maiki?" Ya, saya jawab, kayaknya saya juga bisa bahasa Konjo. "Halo, kaling-kali Arango." Orang sana jawab lagi, deh." Saya juga sudah diem. Kalau misalnya mau ditanya-tanya kan saya juga punya identitas, saya juga bukan orang asing di Arango. Nah, perjalanan saya teruskan. Malam, katanya ada tempat-tempat yang menakutkan, itu di sana ada jembatan, ada batunya, ada pohonnya. Saya terus jalan. Alhamdulillah jam setengah 1 malam saya sampai di rumah. Waktu itu listriknya belum full 24 jam, sehingga hanya sampai siaran televisi berakhir. Saya sampai di komplek perumahan guru itu, saya duduk-duduk, kaki saya luruskan karena perjalanan 11 kilo dari Manipi. Terus saya ketuk-ketuk rumah. Istri saya juga kaget kenapa malam hari pulang. Nah itu. Tapi alhamdulillah itu menjadi kenangan yang tak terlupakan sampai sekarang. Perjalanan malam hari dari Manipi sampai Arango. Kemudian pengalaman lain yang mengesankan ketika saya tugas di SMP Arabika, yang sekarang SMP 2 Sinjai Barat, kemudian ganti lagi SMP berapa ya, 16 atau apa, itu saya itu 1 tahun tidak menerima gaji. Jadi 1 tahun saya itu prihatin, berjuang mati-matian. Untung uang saku perjalanan saya masih ada, bekal dari kementerian, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena waktu itu saya diberi uang perjalanan dinas dan uang tinggal sementara. Nah, 1 tahun waktu itu karena SK saya salah, sehingga KPKN Bantaeng tidak bisa membayarkan gaji saya. Saya hanya waktu itu percaya, lugu sekali, tidak punya inisiatif bagaimana. Ternyata saya disalahkan, loh kenapa tidak lapor ke Kanwil, kenapa tidak lapor ke KPKN. Nah itu saya di Kanwil disalahkan, kemudian di KPKN juga disalahkan. Waktu itu malah di KPKN Bantaeng saya ketemu dengan orang yang dari Kudus. Nah dari situlah saya menjadi sangat familiar untuk datang ke KPKN untuk urusan sesuatu, karena saya punya orang yang dari Jawa sehingga komunikasinya jauh lebih mudah. Nah dari situ saya terbantu dan akhirnya saya setelah selesai prajabatan saya kembali ke Jawa, ke Jakarta untuk mengurus perbaikan SK. Alhamdulillah tidak lama perbaikan SK saya sudah selesai dan saya kembali pada akhir Desember dan akhirnya terbayarkan. Dan puji syukur pada Allah SWT, kekurangan saya selama 1 tahun akhirnya juga bisa terbayarkan. Ini pengalaman pahit yang menyenangkan lah, mengesankan. Nah, kemudian selanjutnya saya yakin dari siswa-siswa, mantan siswa SMP 2 Sinjai Barat, SMP Arabika, sekarang udah banyak yang sukses. Turut senang sekali saya, karena saya termasuk guru yang meluluskan pertama kali di SMP Arabika. Beberapa siswa yang masih saya ingat, diantaranya ada Samsul Alam,
anaknya Pak Sekdes waktu itu. Kemudian Samsul itu memang setiap sore jalan-jalan ke rumah, ke komplek itu. Dia cerita-cerita tentang wayang. Ternyata dia pemerhati wayang karena saya sering nyetel wayang, dan Samsul ini tahu persis alur cerita wayang walaupun orang dari asli dari Arango. Nah, alhamdulillah juga ini Samsul Alam sudah pernah datang ke rumah saya, satu keluarga. Saya bersyukur dan senang sekali bisa berkunjung ke gubuk saya di Kulon Progo. Nah, teman yang lain ada seperti Talib, kemudian ada Andi Rahmiati, ada Harnianti, ada Hasniati, kemudian ada Nasrullah, ada Hasbullah, kemudian siapa lagi ya? Saya lupa ingat di situ. Yang angkatan pertama. Banyak lah. Udah mulai lupa karena sudah sekian tahun yang lalu. Kemudian beberapa siswa yang masih terkesan di ingatan saya ada Ansar yang sekarang menjadi guru SMP SMA di Arango, yang sering komunikasi intensif sekali dengan saya, komunikasi lewat media sosial ataupun yang lain. Kemudian ada namanya Rahman, ada Maryam, kemudian ada lagi Nur Hasanah, ada lagi Darmawati Marda, anaknya Haji Mamarak Daing itu, depan pasar. Kemudian ada lagi Ramli, ada lagi Abdul Jabar, kemudian ada Sukaltim yang kayaknya juga menjadi guru sekarang. Kemudian ada Adi Artati, ada Andi Zakiyah, kemudian lagi ya ada Suryani yang dari Gunung Perak, kemudian ada lagi Sumiati. Ini juga intensif. Sumiati ini termasuk lulusan pertama yang tinggal di Kasuaran tapi sekarang kayaknya di Makassar. Itu saya lihat dulu kok namanya pakai Sumiati, ada nama Suwarti. Loh, ini kok nama-nama Jawa. Pikiran saya dulu malah orang dari Jawa. Ternyata saya tanya asli dari sana, asli dari Arango, dan mengambil nama-nama dari Jawa. Nah, terima kasih. Nah, ini mungkin beberapa siswa saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sudah lupa karena faktor usia. Ingat bahwa saya sudah tinggalkan SMP Arabika itu Februari tahun 93. Jadi sudah 31 tahun yang lalu. Nah, anak-anak mantan siswa SMP Arabika yang saya cintai dan saya banggakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan pertemuan yang lewat voice ini bisa menjadi ajang temu kangen walaupun dari jauh. Turut berdoa SMP Arabika selalu jaya. Dan apalagi sekarang kepala sekolahnya adalah Ibu Kartini yang dulu juga lulusan pertama itu di SMP Arabika. Saya sering komunikasi. Sayangnya waktu di Jogja beliau tidak sempat singgah. Beliau langsung mau ke Bandung atau ke Jakarta. Cuma dia memposting ada di komplek Stasiun Tugu Yogyakarta. Saya kira kalau ada kunjungan di Yogyakarta, tentu sangat senang hati jika singgah, atau kalau kemungkinan saya ada waktu bisa ketemu. Titip salam kepada Bapak Ibu Guru yang masih aktif di sana dan yang mungkin sudah pernah tugas seperti Bapak Daud, Bapak Andi Asbullah. Kalau Bapak Andi Asbullah kayaknya sekarang di Jakarta sama Ibu Halminah. Kemudian Pak Samad TU. Kemudian ada, saya tidak tahu sudah pindah atau masih itu, ada Bu Salawati, ada Bu Guru PPKN saya lupa namanya dulu yang perempuan. Kemudian ada Bu Nur Haidah Daming, ada Pak Yusuf sudah pindah, Bu Hereni juga sudah pindah, Bu Antimala sudah pindah di Selayar. Kemudian ada lagi
Yang lain apa ya? Ya banyak yang bagian udah lupa karena udah tua. Jadi mohon maaf sekali yang tidak bisa saya sebutkan pada saat ini. Terima kasih. Selamat bereuni ria. Titip salam buat teman-temanmu yang ada di uh, reunian besok tanggal 14. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa dipertemukan secara langsung via darat. Jangan lupa kalau anak-anak ada yang berkunjung ke Jogja, silahkan singgah di rumah saya. Kalau dari Bandara Zia sekitar 12 km dari Bandara Zia. Kalau dari stasiun Wates, stasiun kereta api Wates cuma 5 kilo. Dari terminal bis Wates juga cuma 5 kilo. Kalau dari stasiun Tugu Yogyakarta itu sekitar 35 km. Demikian anak-anak, terima kasih. Mohon maaf yang saya sampaikan bila ada kesalahan dan tidak berkenan bagi anak-anak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.